sampai bertahun-tahun masih betah di Golkar, memberikan sumbangsi tenaga pemikiran. Ya, ini dulu waktu tertarik masuk Golkar itu karena keinginan atau karena dorongan orang tua atau gimana? Karena sudah hampir 30 tahun lebih saya di Partai Golkar. Waktu itu pernah sempat menjadi caleg atau pernah terbersih nggak keinginan untuk menjadi anggota legislatif, meningkatkan levelnya? Iya. Pak Ketua yang muda dinamis ini harus diikuti juga oleh gerbong kepengurusan lainnya gitu. Iya, karena Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Sidoarjo Level Up. Nah, kali ini kita akan menghadirkan sosok yang memberikan cerita kesuksesan di balik nama besar Golkar. Selama ini tentu ada orang yang berjasa. Nah, kita ngomong partai, ternyata ada sosok-sosok yang memberikan kontribusi luar biasa untuk Golkar. Hari ini kita sudah menghadirkan Mbak Ida Sawatri, sosok yang berjasa di balik perjuangan teman-teman Dewan, teman-teman partai di Golkar. Ini sosok yang memberikan kontribusi luar biasa. Ini Mbak Ida Sawatri. siap. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Kita ini mungkin sahabat-sahabat Golkar mungkin tidak banyak tahu tentang Mbak Ida ini. Mungkin yang dikenal teman-teman calegnya, teman-teman dewannya. Padahal di belakang itu ada sosok yang memberikan kontribusi luar biasa untuk kelangsungan nama besar Golkar di Sidoarjo ini. Mbak Ida bisa ceritakan seperti apa sih Mbak Ida ini sampai bertahun-tahun masih betah di Golkar, memberikan sumbangsi tenaga pemikiran. Siap. Terima kasih Mas Nanang. Ya. Saya jadi kader Golkar itu mulai tahun 87. 87. 87. Kurang lebih itu berarti berapa? 30 tahunan ya? Hampir 30 tahunan lebih. 87 saya masuk di Golkar, jadi kader Golkar itu melalui dulu tuh ada jalur A. Jalur ABRI. Karena saya di FKPPI. Ya. Nah, waktu itu saya dari jalur A. Masuknya di Golkar. Jadi kader, saya pertama kali itu jadi kadernya AMPI. Ya. Angkatan muda berani AMPI untuk Golkar, angkatan mudanya dulu. Saya masuk 87 dari jalur A. Jalur A. A itu akhirnya saya sampai di AMPI. Setelah itu perjalanan saya masuk di kepengurusan. Itu di era siapa Mbak Ida? Di Pak Imron. Pak Imron. Saya masuk di kader Pak Ketuanya Pak almarhum Pak Mulyadi. Itu sebelum Pak Imron ya? Belum, Pak Imron kan Ya. Tahun berapa? Pak Mulyadi sudah periode banyak. Pak Imron kan era 90-an kalau nggak salah. 90-an Pak Imron. Ya. Saya ada 80-an tuh Pak Mulyadi jadi kader AMPI. Setelah itu berjalan waktu saya masuk di kepengurusan sampai sekarang tuh saya dulu dari pengurusan terus dipercaya untuk megang administrasi kesekretariatan. Nah, itu saya masuk kader karena dari jalur A karena bapak saya kan tentara. Nah, karena Sekber Golkar itu kan dari TNI. Ya. Nah, tuh jadi kalau bapak saya untuk masuk ke Golkar karena saya putra dari TNI kan dulu masuk jalur A. Dari itu saya benar mulai tahun itu saya terus ikut. Saya tidak pernah terguncang untuk masuk rame-ramenya partai. Tidak pernah ya. Karena kader Golkar. Itu karena sudah yang dari dari bapak. Tuh dulu rame-rame waktu pertama kali banyak partai. Ya. Banyak sih yang nelpon. 98-an ya. Itu banyak partai. Saya tetap di Golkar. Konsisten karena sebagai kader Golkar, saya di Golkarnya belum ada partai, masih Golkar. Sampai sekarang saya sebagai kader Golkar. Kalau saya dikontribusi di Partai Golkar Sidoarjo, dari dulu saya dipercaya untuk pegang ke sekretariatan, masalah administrasi itu semua saya yang untuk menjalankan. Itu yang saya mulai dari 87 kader dari AMPI sampai sekarang saya tetap di Golkar. Istiqomah. Siap. Mbak Ida, ini dulu waktu tertarik masuk Golkar itu karena keinginan atau karena dorongan orang tua atau gimana Mbak? Karena saya sendiri saya lihat dari bapak saya.
Bapak saya kan TNI, Ya. dulu kan sekber. Ya. Jadi saya tahu. Nah, karena yang mendirikan bapaknya, jadi anaknya kalau masuk Golkar ya siap. Biasa itu kondisi Iya, seperti itu. siap karena dulu kan KT itu. Iya. Jadi saya siap. Saya sendiri sudah tetap karena bapak saya juga TNI, saya keinginan masuk Golkar. Namun itu siap ke arah Bapak. Jadi saya juga punya keinginan. Dari dulu saya lihatnya di Golkar karena lingkungan saya itu dulu kan Golkar. Keluarga besar Golkar. Keluarga besar semua teman di kan Golkar. Dulu aspirasi kan waktu belum ada undang-undang, itu kan kita aspirasi ke Golkar. Ya, Tuh. dibacakan lah Ya, pasangan gitu karena ya. ada Ya. golongan AB, beringin, betul, ABRI, ya. beringin ya. Tuh, jadi kita masuk harus itu. Nah, aspirasi ke Golkar itu. Tapi kalau keinginan memang saya punya keinginan ke Golkar gitu loh. Golkar, ya. Makanya dari ada partai lain yang untuk Udah nggak masuk goyah. saya tidak. Nah, teman-teman juga sendiri sudah tahu. Ya. Tidak bisa, Mbak Ida itu tuh. Makanya Ini saya luar tetap biasa, sampai sosok sekarang tetap konsisten di Golkar. Jadi kalau sahabat-sahabat Golkar kalau mengenal sosok Mbak Ida ini pasti ketemu di Golkar mulai zamannya generasinya Pak Imron sampai sekarang masih konsisten. Siap. Kalau berkunjung ke sekretariat ke kantor Golkar pasti yang pertama ditemui Mbak Ida karena di depan sendiri. siap. Nah ini Mbak Ida ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kelangsungan Golkar di Sidoarjo, sudah melayani banyak ketua umum, melayani banyak pengurus, melayani teman-teman legislatif berbagai macam. Siap. Tentu banyak suka dukanya Mbak Ida ya, kurang lebih 30 tahun. Siap. Mbak, cerita Mbak, suka dukanya seperti Kalau- apa sih Mbak? Ya, kalau Mulai bilang dari duka ya enggak pendidikan. duka karena kita Isinya seneng tok berarti ya? iya, karena kita mengerjakan dengan Hati. hati. Karena kita sudah konsisten untuk di Golkarnya. Jadi enggak ada duka itu enggak ada. Kalau biasalah enggak terlalu Nggak terlalu Tadi pikir banyak ya, sukanya karena kita banyak kenal dari kader-kader, melayani beberapa ke banyak orang kan banyak keinginan. Ya. Nah, kita harus sabar menanganinya. Harus KP, DWDW, ya, gawe cepet, siap. ya. Kita harus menjelaskan. Oh, ini prosedurnya gini-gini. Karena teman-teman mungkin sudah tahu kalau Mbak Ida itu kekeh tetap Ya. kalau aturannya begini harus begini. Tuh, kalau saya Normatif lah, ya, kan. kan ada ADART sesuai ini harus dijalankan. Kalau yang komplain gini ya, itu sudah biasa. Mm-mm. Kalau saya sih sampai bertahan ini ya berarti suka, saya sudah mantap untuk Sesuatu kalau dilakukan hati itu dengan pasti iya melakukan dengan ada. senang hati, gitu. Siap. Jadi ada orang gini cara itu kita sudah biasa lah. Kalau di partai itu kan oh partai ini ya sudah biasa. Kayak saya menjelaskan dengan sabar. Oh, enggak bisa begitu, harusnya gini-gini. Itu yang saya lakukan selama ini. Itu kunci suksesnya betah sampai di Siap. bertahan sampai generasinya Ya. sekarang ketua umumnya Mas Adam ya. Ya, tetap Ini kan bedanya Mas masih Adam. muda, tentu kan berbeda kayak pelayanannya macam-macam. Apalagi Mbak Ida itu kan macam-macam lah. Siap. Dari ketua umumnya sudah berganti-ganti, tapi yang tetap melayani tetap orangnya sama, Mbak Ida gitu. Ya, siap, karena sudah terbiasa. Saya melayani di organisasi lain juga ada di FKPPI-nya, saya Ya. di KPP-nya, ada di itu tadi sudah ya saya ikut dulu waktu di KNPI, Pemuda. Jadi saya sudah terbiasa karakter orang itu. Oh ini macam-macam. Sudah bisa lah. Iya, oh ini Keluarganya ini maunya ini harus bisa. Nah, menyaringnya itu harus sabar. Kalau enggak sabar harus sudah bisa. Iya. Nggak akan sebetah ini Iya, ya, teman-teman terus dewan itu juga begitu. Jadi ngerti. Iya. Oh, Ida itu gini, ada Mbak Ida, Bu Ida itu karakter gini. Kalau sudah ini ya harus ini Iya. aturan. Kalau saya kan Aturan, gitu. kuncinya di aturan. Ya, di aturan. Ketuanya bilang ini harus dijalankan. Oh, ya saya beri pengertian gitu loh. Ini kebijakannya partai itu apa? Harus dijelaskan. Karakter orang itu tadi beda-beda. Ada yang bisa menerima, kalau enggak jelas tanya, ya saya jawab kalau saya bisa. Ini sesuai ini ya bisa menerima karena sudah jalurnya tetap gitu loh. Oh, ini harus ini. Saya gitu. Jadi biar teman-teman atau yang bapak yang BU ini biar sudah tahu kan saya harus sesuai lah. Kalau kita waktunya serius ya harus serius. Ini enggak boleh main-main. Urusan partai. Ini kan harus ini. Oh, ini bisa toleransi bisa. Oh, ini nanti bisa diperbarui, enggak apa-apa. Loh, ini sudah ada di ADART kan harus dijalankan. Iya.
itu kalau saya. Jadi semua sudah tahu, sudah paham karena sudah hampir 30 tahun lebih saya di Partai Golkar. Betul. Tuh, jadi ini konsistennya luar biasa Mbak Ida. Jadi sosok sahabat Golkar kalau patut diteladani Mbak Ida ini memang dedikasi dan pengabdiannya tanpa mengenal batas waktu, kayaknya terus berkelanjutan itu karena cintanya betul dengan Golkar. Ya. Mbak Ida selama kurang lebih 30 tahun ini waktu itu pernah sempat menjadi caleg atau pernah terbesit nggak keinginan untuk menjadi anggota legislatif, meningkatkan level lah misalnya level up lah Sidoarjo kan gitu. Betul. Karena sebagai kader partai itu kita kan harus ada kuota perempuan, istilahnya kuota perempuan itu 30%. Ya, saya sudah jadi caleg itu hampir tiga pemilu. Karena saya sebagai kader kan harus harus siap sebagai kader. Nah, saya sudah 3 kali untuk kader partai dari caleg perempuannya kan harus kita siap untuk harus siap. Itu masalah apa ya kita jalani. Tuh kalau itu semua orang ya pingin lah. Saya mintaan jadi caleg DPR. Tapi kan ya terus terang saya tidak terlalu ambisi yang harus jadi. Jalur pengabdiannya beda-beda. Teman-teman atau sahabat-sahabat Golkar yang lain kan keinginannya masuk partai, menjadi calon legislatif, terpilih ya. Kalau Mbak Ida memberikan pengabdiannya adalah memberikan sepenuh tenaga, pengabdi waktu untuk membantu hal-hal administrasi misalnya gitu Mbak Ida. Siap itu memang. Kalau caleg itu untuk administrasi caleg itu bagaimana sudah disiapkan. Nah sebagai caleg sendiri saya juga harus menyiapkan. Ini semua harus ini ya dari KPU apa ya harus diberitahu. Jadi biar calegnya itu tahu. Kalau saya kan sebagai kader perintah partai harus siap aja. Tapi kita ya enggak caleg tak diam ya enggak ya harus ikut terjun. Bergerak, ya. Kalau saya materi apa kan saya harus sudah mengukur. Ini biaya ini. Kalau untuk yang poster itu pasti keluar. Nah, karena sebagai kader kan harus mematuhi perintahnya partai itu karena kita untuk kuota perempuan. Ya saya nanti partai berganda memerintahkan siap yang begitu kan ya. Siap. Loyal ini luar biasa ini sahabat Golkar yang patut kita teladani sekali lagi dari Mbak Ida ini dedikasinya luar biasa. Tidak semua orang punya semangat, punya loyalitas seperti Mbak Ida. Oke Mbak Ida, ini kan sekarang di kepengurusan Mas Adam. Orangnya masih muda, dinamis, energik, tokoh masa depan lah Sidoarjo untuk Golkar itu. Tentu punya pemikiran, punya harapan, punya perspektif yang baru lah untuk Sidoarjo. Nah Mbak Ida sebagai supporting untuk Golkar tentu ada misi tersendiri dari Mas Ketua ini untuk Sidoarjo. Apa untuk di era Mas Adam ini Mbak Ida? Maksudnya untuk pasti kan ada harapan, ada yang dilakukan oleh Mas Adam sebagai ketua Golkar yang masih muda lah, berbeda dengan era-era sebelumnya di era-era yang Mbak Ida alami mulai di zamannya Pak Imron sampai zamannya Pak Unggul sampai zamannya Mas Adam, orangnya masih muda, energi. Itu pasti ada tingkat pengharapan lah untuk misalnya bekerja itu seperti apa, cara bekerjanya kan tentu berbeda dengan ketua-ketua umum yang sebelumnya gitu ya. Oh siap. Kalau kepengurusan Pak Adam, era sekarang, ya saya harapkan kita harus, kalau saya juga yang lain, kita harus tahu, gitu loh. Oh karakter Pak Adam ini. Nah jadi pengurus lain maksud saya itu mengikuti gitu loh. Bisa Pak Adam ini geraknya kan cepat. Karena masih muda. Saya tahu juga. Nah, di kepengurusan juga kan masih banyak yang muda-muda tuh. Maksudnya kita harus mendukung karena sekarang Pak Adam seperti saya, ya harus mengikuti kebijakannya apa. Saya harus menyesuaikan. Oh, sekarang Pak Adam itu begini. Nah, saya harus bisa menyesuaikan karena era lama kan tentu berbeda semua kepengurusan ketua, setiap ketua kebijakan lain-lain. Nah, kalau saya sebaiknya harus bisa mengikuti, menerapkan. Oh iya maunya Pak Adam begini, saya harus
bisa mengikuti. Yang saya harapkan juga dari kepengurusan itu loh. Kalau memang ada ini siap gerak cepat lah. Kan masih muda-muda, kebanyakan kan muda-muda. Ya. Jadi kalau ada instruksi BU itu cepat tanggap gitu loh maksud saya. Ikuti lah cara iramanya Pak Ketua yang muda dinamis ini harus diikuti juga oleh gerbong kepengurusan lainnya gitu ya. Iya, karena juga masih muda-muda gitu loh. Kalau gerak cepat, lain kalau yang kita sudah bahkan kalau di perintah ada PO, ada perintah harus ini gerak cepat gitu loh maksud saya. Caranya Cepat sudah tanggap. berbeda. Iya, jadi kita harus mengikuti alur ketua muda itu geraknya cepat. Saya juga begitu harus bisa menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Kalau yang dulu gini, ini gini, saya juga harus bisa mengikuti iramanya, kebijakannya apa, itu saya harus bisa mengikuti. Kalau yang sekarang, karena memang masih muda, nah, itu geraknya cepat, jadi yang teman-teman atau saudara-saudara atau pengurus yang sekarang ini harus bisa tanggap Harus gitu. bisa Mengikuti arah iramanya ini. Kalau instruksi ini, kalau ada instruksi dari Pak Sek, apa ada dari ketua masalah apa untuk kepengurusan, untuk kebijakan dari Kabupaten Sidoarjo, DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo itu cepat tanggap gitu loh. Kalau ada, oh ini perintah ini, nah gitu. Jadi bisa menunjukkan, oh memang ini masih muda-muda, jadi geraknya cepat gitu loh. Kan gitu kalau harus bisa mengikuti ketuanya masih muda, kepengurusan itu banyak yang muda. Dan saya bilang, oh ini harus gerak cepat karena ketua juga gerak cepat. Jangan sampai ketinggalan sama ketuanya. Ini tidak respon. Nah, makanya sekarang digalakkan untuk khusus DPD-nya dulu, pengurus. Maksudnya PK harus ada medsosnya harus punya ini nih. Biar tahu follow. Ini loh kegiatannya ketua, kalau masuk di IG-nya ketua. Ini loh Golkar Sidoarjo kegiatannya. Biar tahu di kepengurusan juga dulu harus biar tahu mengikuti gitu loh. Jadi kalau umpama ditanya sama yang lain tuh, oh bisa jawab lah istilahnya. Itu kalau saya ya tetap harus bisa mengikuti alurnya ketua yang sekarang. Tuh kalau saya Mas Nana. Ini cerita-cerita Golkar ini di Sidoarjo kalau ngomong kesuksesan salah satunya adalah sumbangsi dari Mbak Ida. Gitu. Siap. Ini nggak perlu diragukan dan kita perlu memberikan apresiasi sekali lagi untuk Mbak Ida, dedikasinya. Ini ngomong-ngomong sampai kapan Mbak Ida? Selama masih diberi kepercayaan. Saya siap Sampai kapanpun. Siap kepercayaan untuk masalah administrasi, keahlian Golkar Sidoarjo. Siap sampai kapanpun selama saya masih dibutuhkan tenaga saya, karena saya hanya menyumbangkan untuk tenaga pikiran yang semampu saya bisa di Golkar Sidoarjo. Apa yang ditanyakan saya bisa menjawab semampu yang saya tahu sesuai dengan aturan ADART atau PO atau Juklak, itu yang saya jalankan. Itu Mas Nanang. Terima kasih Mbak Ida, hari ini memberikan inspirasi, memberikan pelajaran bagi kami, pada sahabat-sahabat Golkar, bahwa apapun yang dilakukan dengan hati, apapun yang dilakukan dengan semangat yang tulus, itu akan memberikan pengabdian yang luar biasa. Sampai contoh Mbak Ida sampai bertahan kurang lebih 30 tahun membantu memberikan sumbangsinya untuk Golkar. Siap. Sekali lagi terima kasih Mbak Ida untuk inspirasinya. Ini bisa menjadikan inspirasi kita semua untuk sahabat-sahabat Golkar di Sidoarjo. Golkar level up.